Ada orang yang dikaruniai sehat dan kita mungkin atau bahkan kita juga sering dikaruniai sehat tapi sehatnya tidak untuk taat sama Allah Ta'ala. Malam hari ini kita sehat dan kita taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua anugerah yang terbesar dari Allah untuk manusia sudah kita miliki. Berarti kita termasuk orang yang sugih pol. Ya, sugih kalau kata Demak kesana sedikit ya, sugih pol. Sangat kaya raya. Jadi sebetulnya kita sudah memiliki segala-galanya. Nikmat dunia yang paling nikmat itu dunia ya, sehat. Mohon maaf, harta sebanyak apapun kalau enggak sehat kira-kira enak enggak? Enggak enak. Tapi orang kalau udah sehat punya modal untuk menikmati semua jamuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua suguhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nikmat Islam, nikmat iman. Wah, ini nikmat yang paling tinggi. Ya, nikmat yang paling tinggi. Kalau sudah punya Islam dan iman, nanti kalau sehatnya itu enggak dapat, hidupnya tetap enak. Karena dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang enggak enak, dia mikirnya yang enak-enak. Ini dosaku dihapus, ini naikkan derajatku, balasanku surga. Sehingga hidupnya bukan dalam keluh kesah, tapi dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah indahnya seseorang yang dia punya Islam dan iman di dalam hatinya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menghayati makna ini sehingga hidup kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Hanya saja yang namanya manusia dan saya salah satu di antaranya. Jangan termasuk manusia atau bukan manusia? Manusia. Saya termasuk salah satu di antara manusia yang punya hajat banyak. Punya kebutuhan banyak. Punya keinginan banyak, dan semoga hajat-hajat saya dan keinginan saya serta hajat dan keinginan jenengan semua, keinginan-keinginan jenengan semua termasuk yang diridhoi Allah Ta'ala. Amin. Ya, punya hajat. Walaupun hajat kita kalau dihitung-hitung tetap akhirat, ya tetap akhirat, tapi berbau dunia. Ya, tetap akhirat, tapi berbau dunia. Ada di sini yang hajatnya segera dapat bidadari surga. Nanti itu ya, dapat tapi nanti. Sekarang dikasih mau, tapi segera diambil. Enggak mau sekarang ya, masih nanti aja kalau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hajat kita ini berbau dunia, meskipun itu akhirat. Contoh, ada enggak yang hajatnya pengen punya motor baru? Angkat tangan. Ayo sini tuh ya. Nambah motor boleh enggak? Boleh. Pengen punya motor baru. Angkat tangan. Ada ya? Alhamdulillah. Ada yang hajatnya pengen punya rumah. Ada enggak? Angkat tangan. Walaupun udah punya, angkat tangan saja ya. Cok nanggung-nanggung. Ada enggak yang hajatnya pengen punya mobil? Angkat tangan. Wis pokoke apik-apik kabeh kok ya. Ini kan semua hajat-hajat akhirat karena kita niat motor untuk cari nafkah. Motor buat nyenangkan anak istri keliling jalan-jalan yang halal. Motor buat berangkat pengajian. Motornya diparkir hujan, naik mobil. Emangnya kalau orang punya mobil enggak boleh punya motor? Boleh kan ya? Nah, kenapa kamu punya mobil? Kan motor cukup, tapi mobil lebih nambah itu boleh. Ciri-ciri orang yang bersyukur adalah nikmatnya nambah. Jadi kalau nikmat kita nambah, insya Allah kita termasuk ahli syukur. Tapi jangan kamu buat dalil yang aneh-aneh. Ya. Oh, dari motor punya mobil, motornya ada, mobilnya ada. Hujan, berangkat pengajian, temannya ditelepon. Bro, tak jemput. Senang enggak kira-kira temannya? Senang. Sehingga ngaji, naik mobil, niatnya bagus. Ini namanya niatnya akhirat, tapi masih berbau dunia karena urusannya dengan urusan dunia.
Semua ya yang akhirat tapi masih berupa dunia, itulah yang dinamakan hajat-hajat duniawi. Ya, selama itu halal, maka itu tidak jadi masalah. Tapi semua keinginan yang sifatnya memang murni akhirat, contoh pergi ke Madinah ziarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf saya nggak ngomong-ngomong tahu-tahu ke sana ya. Sebetulnya kan saya udah ngomong kan? Ya, Jumat sebelumnya saya juga udah ngomong, nggak tahu lu nanti kalau tiba-tiba saya tiba-tiba nggak kuat berangkat ke sana. Betul ya? Itu jual tablet, alhamdulillah laku. Ya, alhamdulillah lah laku. Bisa berangkat pergi ziarah ke Madinah. Jadi saya kalau udah punya pengen sowan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya duwe ku apa? Dol, gitu aja kok repot. Sampai sana tinggal laporan, Kanjeng Nabi berangkat jual tablet. Kan gitu ya. Pasti ya mesem Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semangat, yang penting gak sampai memberatkan diri. Nah ini berangkat ziarah Nabi Muhammad SAW, berangkat umroh, berangkat haji. Ini namanya hajat akhirat. Nikah. Nah, ada yang jomblo di sini? Wah, jomblowati kelihatannya bungkam, takut dilirik sana dilirik sini. Nah, ini yang jomblo yang belum menikah, atau mungkin ada yang sudah pernah menikah. Ya, jangan ngomong janda atau duda, kok rodok saru gitu ya. Menyinggung perasaan nanti. Yang sudah pernah menikah. Ya, yang sudah pernah menikah. Mungkin sekarang yang belum pengen, yang sudah pernah menikah. Ya, dan pasangannya sudah tidak ada, pengen nikahlah lagi. Ini hajat dunia atau akhirat ini? Akhirat. Karena pernikahan itu ya sunnah yang bisa menjadi wajib. Ya, sunnah yang bisa menjadi wajib. Ada yang punya hajat pengen punya anak, dunia atau akhirat itu? Akhirat. Karena anak ya yang soleh, yang bisa meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW, itu didambakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tanakahu taktsuru, nikahlah kalian biar bisa jadi banyak. Fa inni mubahin bikum, karena sesungguhnya aku kelak akan membangga-banggakan kalian al-umam yaumal qiyamah, di hadapan umat-umat yang lain nanti di hari kiamat. Itu namanya berarti hajatnya hajat akhirat. Kenapa? Pengen mewujudkan keinginan Nabi Muhammad SAW. Dan jenengan dulu waktu pengen punya anak, ada enggak niat gitu? Nabi pengen umatnya jadi banyak, saya mewujudkan hajatnya Kanjeng Nabi. Pernah gitu? Nah kalau belum ulangi. Ya, niat lagi. Ya, minta anak lagi. Saya mewujudkan hajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua namanya akhirat. Nah, gimana caranya biar hajat itu terpenuhi? Baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Ya dunia jelas tadi ya, semuanya terkait akhirat. Walaupun terkait akhirat itu disebut dunia kalau wujudnya dunia, tapi itu halal dan itu bernilai akhirat. Udah jelas ya? Nah, gimana caranya biar kepegang tuh hajatnya? Pengen punya motor, dapat. Pengen punya mobil, dapat. Pengen punya rumah, dapat. Yang hajatnya akhirat, pengen nikah, dapat. Iya, pengen haji, dapat. Pengen umroh, dapat. Caranya bagaimana? Alhamdulillah, Tuhan itu hanya satu, nggak ada yang lain. La ilaha illallah. Bayangkan kalau Tuhan itu dua. Kamu minta sama Tuhan satunya nolak. Diveto sama Tuhan satunya. Tok. Susah tuh doa terkabul. Betul kan ya? Makanya Allah itu hanya satu. La ilaha illallah. Nggak ada Tuhan kecuali Allah. Yang ada hanya Allah. Qul huwallahu ahad. Nah, Allah yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan di jagat raya yang menciptakan segala makhluknya. Allahnya bilang, ud'uni astajib lakum. Panggil aku, minta sama aku jawab panggilan kalian. Berarti kalau punya hajat, yang paling gampang ngapain?
Nyari atau doa? Nyari atau doa? Ayo, nyari atau doa? Daripada kamu cari capek-capek sama Allah gak dikasih. Jadi bagusnya gimana? Saya kasih permisalan. Ya ini rodok gak enak sih ya, tapi gak apa-apa harus dijelaskan. Kalau gak dijelaskan nanti gak paham-paham. Boleh ya? Saya mau menjelaskan apa juga saya belum paham. Yang penting ngomong dulu. Contohnya belum ada, perpanjangan waktu. Ya, kalau ngajarkan gak boleh mikir. Nah, contoh. Ya, contoh. Di depan ada toko roti Alibaba. Ya, toko roti Alibaba. Pemiliknya saya. Di toko roti itu sudah ada beberapa jenis roti. Roti semir, roti coklat, ya, roti keju, ada. Jenengan pengen. Pemiliknya saya, tokonya di depan. Kalau jenengan kenal saya, enaknya gimana? Ke toko depan atau ngomong ke saya? Normalnya orang kan ke toko depan ya. Toko depan, permisi, beli, betul? Ya itu normal, itu jalur memang harusnya begitu. Tapi jangan lupa, pemiliknya saya. Dan jenengan capek-capek ke sana, saya bilang, yang satu itu jangan dijualin. Gimana? Kalau kasusnya begitu gimana? Mumet enggak? Loh saya bawa duit tuh, saya udah di toko. Kata bapak, Anda tidak boleh beli di toko ini. Sold out, semua sudah laku. Nah ini masih banyak barangnya, iya. Sudah dibeli Ustadz Iis. Gimana kalau begitu? Pulang dengan tangan hampa atau bawa sesuatu? Tangan hampa. Kenapa? Sombong. Aku punya uang. Aku tahu tokonya, aku bisa jalan. Saya lihat, enggak ya. Emangnya dengan duitnya dia bisa. Emangnya dengan kekuatannya dia bisa. Dia lupa yang punya toko aku. Halo, toko, tutup sekarang juga. Tok. Beli roti. Yang jaga ada di dalam, Ustadz Iis yang jaga. Ustadz beli roti. Bisa baca enggak? Apa? Baca. Tuh. Kan barusan buka. Iya barusan. Barusan juga saya tutup. Lu saya mau beli. Datang saja besok pagi. Saya mau nanya. Kalau begitu rasanya hati gimana itu? Enak atau enggak enak? Enggak enak. Beda itu. Mas Agus Mazid dari Jogja. Telepon saya. Habib, siap. Saya mau beli rotinya ada. Enggak ada tapi saya akan adakan. Yang punya saya kok. Pesannya apa? Oh saya senang sama beliau gitu kan ya. Pesannya apa? Roti semir sekian, ini sekian. Oke. Ya saya telepon Ustadz Iis yang jaga toko. Buatkan roti sekarang. Mau dilembur kayak mau ngapa, yang penting jadi sekarang. Kerahkan semua anak-anak. Buatkan roti. Kenapa bisa begitu? Karena yang mau beli hubungi yang punya. Betul. Dan yang punya baik hati. Akhirnya diambil alih. Kamu duduk saja di Jogja, biar aku yang urusi. Betul atau betul? Betul atau betul? Biar saya yang kirimkan. Mas Agung berangkat ke Jogja, bawa mobil, antar ini ke rumah Mas Agus. Mas Agus duduk di rumah, modalnya cuman telepon. Saya mau nanya, bisa enggak begitu terjadi? Bisa atau sering? Bisa atau sering? Sering. Kamu saja pakai itu aplikasi apa itu namanya? Ya itulah yang pokoknya itu. Nanti kan saya iklan enggak dibayar ya. Beli-beli online tuh loh ya. Kamu enggak datang ke tokonya, modal taktik diantar sampai rumah. Betul? Nah ini metode nomor 1 yang paling penting, hubungi yang punya. Nah, yang punya jagat raya Allah Ta'ala, kita enggak. Ya aku pinter dagang, aku pinter usaha, aku pinter ini, aku pinter ini. Nyombongkan diri, Allah lihat. Sombong dia. Capek ke pasar keliling, sama Allah ditutup kerannya, krek. Orang yang lihat, walaupun promosinya luar biasa, iklannya luar biasa, Allah katakan sama hatinya orang yang mau beli, jangan beli. Noleh semua, Mas ini enggak tertarik. Ini no.
Sehebat apapun dia nawar, sampai diganti dengan berbagai macam cara, nggak ada hasilnya. Kenapa? Diblokir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Islam mengajarkan upaya untuk mendapatkan rezeki yang nomor satu, itu bukan upaya yang sifatnya ilmu yang diajarkan oleh orang-orang pada umumnya. Tapi nomor satu adalah taqwallah. Cara dapat rezeki itu takwa. Caranya halal, caranya benar, caranya dengan ibadah. Ngerti halal haramnya. Kemudian dengan ibadah, punya hajat, sholat hajat. Kamu baca zikir ini, jalan takwa. Baru melakukan jalan-jalan yang lain. Nah sekarang kan kebalik. Jalan-jalan yang lain ditempuh, jalan takwa, cadangan. Kalau kepepet, baru jalan kurang ajar kayak gitu. Paham ya? Jadi jalan takwa ini justru jalan yang the best, yang terbaik, yang terbenar. Itu yang andalkan, kemudian jalan yang lain tempuh dengan dibalut takwa. Pergi ke pasar pakai takwa. Ya, pergi ke toko roti pakai takwa. Pergi ke showroom pakai takwa. Pergi ke dealer pakai takwa, pakai takwanya. Tapi nomor satu takwa yang sifatnya sholat, hajat, yang sifatnya sholawat, zikir, jalankan. Ya jalankan. Kenapa? Karena yang punya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmunya para wali adalah gimana caranya minta sama Allah ta'ala. Biar kalau minta itu langsung Allahnya ya. Tidak pakai lama. Ya, dan segera. Caranya bagaimana? Mau enggak saya jelaskan? Wani piro. Nah, ini zaman sekarang ini kalau dibilang wani piro mesem, soalnya rawani piro-piro. Kalau dulu kan piro-piro wani, kalau sekarang rawani piro-piro. Yang penting gratis, namanya juga ilmu.